أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah, jangan pernah tinggalkan 3 kalimat ini di awal setiap kali kita berdoa. Sebab 3 kalimat ini menjadi kunci pembuka kebaikan, keberkahan, dan ijabah doa. Apa saja 3 kalimat itu? Langsung saja berikut ini kami sampaikan penjelasannya. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. 1. Bacalah Bismillah. Mari awali setiap doa yang kita panjatkan dengan membaca Bismillah. Sebab bacaan Bismillah akan memberi keberkahan terhadap doa permintaan kita. Keberkahan yang berarti ziyadatul khair atau bertambahnya kebaikan. Sebaliknya, doa yang tidak diawali dengan Bismillah, maka ia akan menjadi terputus atau kurang barokahnya. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap perkara baik yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka ia akan terputus atau kurang barokahnya. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Bismillah mengandung keberkahan. Oleh karena itu, kita dianjurkan atau diwajibkan menurut sebagian ulama melafalkannya pada setiap awal aktivitas dan perkataan. Selain itu, bacaan Bismillah akan menjauhkan serta melindungi kita dari kejahatan setan, seperti halnya ketika kita membaca Bismillah saat memasuki rumah, saat makan, saat melepas pakaian, saat berkumpul dengan istri, atau yang lainnya, maka setan akan lari menjauh dari kita. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tabir antara pandangan jin dengan aurat Bani Adam atau manusia saat seseorang melepas pakaiannya adalah ia membaca Bismillah. Hadis riwayat Ibnu Adi dan Tabrani. Ucapkanlah Bismillah, sebab jika engkau mengucapkan Bismillah, maka setan akan mengecil hingga seukuran lalat. Hadis riwayat Abu Dawud. Wahab bin Munabbih meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memberikan kepada kalimat ini kekuasaan yang tidak dimiliki kalimat lainnya. Dengan Bismillah bersuci akan sempurna, sembelihan menjadi halal, setan akan tersingkir, dan anak-anak akan terjaga makanan dan minuman mereka. 2. Bacalah tahmid atau memuji Allah. Setelah membaca Bismillah, jangan buru-buru langsung meminta, tapi bacalah tahmid atau memuji Allah terlebih dahulu. Sebab doa yang tidak diawali dengan tahmid, maka ia bisa terhalang dari ijabah. Diterangkan dalam hadis sahih, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar seorang lelaki yang berdoa dalam sholatnya, sedangkan ia tidak memuji Allah dan bersolawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bersabda, kamu telah tergesa-gesa wahai orang yang sholat. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud,
Ibnu Khuzaimah, dan lainnya. Diterangkan dalam hadis yang lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba senantiasa diijabah doanya selama ia tidak berdoa dengan suatu dosa atau memutus persaudaraan, selama ia tidak tergesa-gesa. Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Dengan membaca tahmid sebelum berdoa, maka sesungguhnya kita telah membuat wasilah terbaik untuk memudahkan ijabah. Sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar seorang lelaki yang mengerjakan sholat, lalu ia mengagungkan Allah dan memujinya dan bersolawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bersabda, berdoalah, maka kamu akan dikabulkan, dan mintalah, maka kamu akan diberi. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, dan lainnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, bila salah seorang dari kalian ingin meminta kepada Allah, maka awalilah dengan memuji Allah dan menyanjungnya dengan apa yang Dia adalah ahlinya. Lalu bersolawatlah atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mintalah setelah itu. Maka sungguh itu lebih patut untuk berhasil dan mendapati ijabah. Bahkan pujian saja sebenarnya sudah cukup menjadi doa yang mustajab untuk mengabulkan hajat keinginan kita. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan doa yang paling utama adalah Alhamdulillah. Hadis riwayat Tirmidzi, Nasa'i, Baihaqi, Ibnu Hibban, dan lainnya. Mengucap tahmid atau memuji Allah ini menjadi doa yang terbaik, sebab dengan memuji Allah berarti kita telah bersyukur kepadanya, dan dengan bersyukur otomatis Allah akan menambah nikmatnya alias mengabulkan hajat keinginan kita. Sebagaimana janjinya, sungguh jika kalian bersyukur, sungguh aku akan menambah nikmat pada kalian. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Orang yang banyak berzikir memuji Allah, maka Allah akan memberinya sesuatu yang terbaik dan yang paling utama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, siapa yang sibuk mengingatku dari meminta kepadaku, maka aku akan memberinya sesuatu yang lebih utama dari yang diberikan kepada orang-orang yang meminta. Hadis riwayat Bukhari dan lainnya. Jadi, awali setiap doa dengan memuji Allah, meski hanya dengan mengucap Alhamdulillah. Jangan sampai kita menjadi hamba yang tidak punya etika, yang hanya pandai meminta, tapi tidak pandai memuji dan bersyukur. 3. Bacalah sholawat Nabi. Setelah membaca bismillah dan tahmid, jangan lupa berwasilah dengan membaca sholawat Nabi. Sebab doa yang tidak disertai sholawat Nabi, maka ia akan terhenti dan terhalang dari ijabah. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap doa terhalang dari diterima hingga dibacakan sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Dailami dan Baihaqi. Al-Munawi dalam Faidul Qadir menjelaskan, artinya doa itu tidak akan terangkat kepada Allah sehingga disertakan sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab sholawat adalah wasilah ijabah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya doa itu terhenti antara langit dan bumi, yang tidak ada sesuatu pun darinya, hingga dibacakan sholawat atas Nabi kalian, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan membaca sholawat Nabi sebelum berdoa, maka sesungguhnya kita telah membuat wasilah terbaik untuk memudahkan ijabah. Sebab lantaran Nabilah kita bisa mengenal Allah dan mendekat kepadanya, maka lantaran Nabi pula doa kita akan diangkat dan diterima di sisi Allah. Bahkan membaca sholawat Nabi saja
sesungguhnya sudah bisa mencukupi untuk mengabulkan hajat keinginan kita. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, sungguh aku telah memperbanyak bersolawat kepadamu. Lalu seberapa banyak aku jadikan solawatku kepadamu di dalam doaku?" Beliau menjawab, "Terserah kamu." Ia berkata, "Seperempat." Beliau menjawab, "Silahkan saja. Dan jika kamu tambah, maka akan lebih baik." Aku berkata, "Setengahnya." Beliau menjawab, "Silahkan saja. Dan jika kamu tambah, maka akan lebih baik bagimu." Aku berkata, 2/3. Beliau menjawab, "Silahkan saja. Dan jika kamu tambah, maka akan lebih baik." Aku berkata, "Akan aku tujukan sholawatku kepadamu pada semua waktu." Beliau menjawab, "Kalau begitu, maka akan dicukupkan semua keinginanmu dan dosamu akan diampuni." Hadis riwayat Tirmidzi. Berikut contoh 3 kalimat pendek yang dibaca sebelum doa secara berurutan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.